melainkan pada penggunanya dan cara menggunakannya. Maka kami menolak pembatasan TikTok bagi pelajar. Sebab kenapa? Di era digital ini semua harus bersifat terbuka. Baik, menolak untuk pembatasan penggunaan TikTok bagi pelajar salah satu hal yang penting bagi kami, karena di era sekarang kita bisa melihat apapun dalam setiap waktu dalam keseharian kita, pasti kita tidak pernah luput dari yang namanya TikTok. Banyak kita scrollingnya untuk mendapatkan hal-hal yang lebih positif lagi. Nah, yang pertama, TikTok bagi kami adalah media pembelajaran modern. Sebab kenapa? Banyak konten edukasi, misalkan matematika, bahasa Inggris, sejarah, dan motivasi belajar. Pelajar bisa belajar secara kreatif dan cepat. Sebab kenapa? Ketika kita melihat konten-konten dari TikTok untuk menjadi tutor, itu lebih baik dibandingkan kita harus mencari ide sendiri melalui membaca buku secara manual dibandingkan untuk menuntut TikTok saja. Nah, yang kedua, pembatasan melanggar kebebasan pelajar. Sebab kenapa? Di era digital ini para pelajar lebih bergantung pada yang namanya digitalisasi untuk mempersiapkan masa depan mereka, generasi yang cerdas untuk menggunakan digital. Hanya bagaimana cara kita untuk memanfaatkan menggunakannya. Yang berikut, yang diperlukan adalah edukasi digital, bukan pembatasan. Kita memikirkan bagaimana cara mengajarkan kepada para pelajar untuk mengontrol, mengawasi mereka bagaimana cara yang cerdas menggunakan TikTok dibandingkan kita menggunakan pembatasan. Karena tidak ada gunanya kita menggunakan pembatasan bagi para pelajar kalau ini sudah menjadi kebiasaan dan perkembangan teknologi pelajar di saat ini. Baik, yang ketiga, masalah utama bukan aplikasinya, melainkan yang salah adalah kurangnya kontrol diri dan pengawasan. Baik, sebagai pembicara pertama dari tim kontra, sekali lagi saya mengatakan sangat-sangat tidak setuju dengan mosi pada kali ini, karena sesuai perkembangan zaman yang mengatakan kita yang berada di era digitalisasi lebih banyak menggunakan platform digital dibandingkan kita harus membuat video dengan manual. Sehingga teman-teman, saat ini saja kita bisa melihat dalam keseharian kita, setiap hari, setiap waktu kita ingin ditemani oleh namanya TikTok. Bahkan ketika ada yang stres, yang depresi, yang punya masalah, satu-satunya hal yang membuat dia ternyaman itu adalah, membuat dia tertawa itu adalah ketika dia membuka TikTok. Kita bisa melihat teman-teman yang bingung melakukan mencari referensi, tapi ketika mereka membuka TikTok mereka bisa mendapatkan ide. Oh, ini salah satu cara yang harus saya lakukan, ini metode yang bisa saya lakukan, dibandingkan mereka hanya membaca buku secara manual. Maka untuk mempersiapkan diri mereka untuk masa depan yang semua dunia kerja itu serba digital, maka tidak ada salahnya kita membuka, tidak membatasi yang namanya media sosial ataupun yang berhubungan dengan teknologi. Nah, sekali lagi saya pembicara pertama dari tim kontra, saya sangat-sangat tidak setuju dengan perdebatan kali ini, yakni mengenai Dewan ini mendukung pembatasan penggunaan TikTok bagi pelajar. Sekian, terima kasih.